Ma, ya Jojo mau ngucapin thank you so much for everything yang nggak bisa Jojo sebutin satu persatu. Misalnya 3x3, Timnas. Jojo lagi, nggak ada yang lain kan selain Jojo. Kaget nggak kalau kamu bisa dipanggil seleksi Timnas? Kaget banget, soalnya kayak ini kan Timnas senior juga. What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas. We play on court, masih dari Surabaya. I'm your host, Nova Belaje masih banyak banget akan ketemu dengan bintang-bintang tamu dari tim nasional 5-on-5 kita yang lagi persiapan untuk bulan November. Untuk jelasnya langsung aja kita sambut bintang tamu kita yang pertama dan yang kedua. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama pemain yang lain, jadi ini akan menjadi interview kedua di Surabaya. Oh ya, gue mau ingetin buat kalian yang baru aja ngeklik video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya basket putri kita semakin semangat lagi untuk ngejar prestasinya melalui YouTube channel ini. Alright, saat ini gue udah sama dua pemain nasional kita yang kalian pasti udah nggak asing lagi mukanya. Pertama kita say hi dulu sama Jojo. Hai Jojo. Halo Jojo. semua. Sama satu lagi ada satu nih, ini kayaknya rising star nih, karena sebelum ketemu di sini, gue juga belum sering ketemu, tapi tiba-tiba udah di tim nasional, pasti penasaran kan siapa. Halo Felicia. Halo. Gimana kabarnya kalian di Surabaya? Baik. Udah berapa lama TC? Seminggu ya? Seminggu nggak sih? Seminggu lebih. Kita lebih kan dari 3x3. Iya, aku lanjut dari 3x3. Dia 3x3 yang? U23. Bareng sama kamu Jojo juga ya? Ya, oh iya, aku sempat lihat sih liputannya. Ada juga di Instagram kita, kalau misalnya di fase nonton sempat kelewatan info itu, tinggal follow Instagram kita di @court_divas. Alright, oke. Kalau untuk Jojo nih, sering banget lihat, tapi belum pernah ketemu orangnya secara langsung. Dengar banyak tentang kamu Jo, prestasinya sama cara bermainnya segala macam. Tapi ada satu yang aku dengar nih, kemarin dia sempat cedera. Kayak terakhir kali Court Divas ke Surabaya tuh sebenarnya ada Jojo, cuman saat itu kamu belum gabung sama timnas ya Jo? Iya, di cedera. Coba boleh cerita nggak kenapa bisa cedera dan keadaannya sekarang kayak gimana? Jadi waktu panggilan timnas itu aku kebetulan cedera ACL. Waktu latihan sama Pon Jatim. Waktu latihan sama Pon Jatim? Ya. Di tahun yang sama ya berarti? Tahun ini 2021. 2021, oke. Januari deh. Ya. Januarian gitu. Terus and then aku operasi di Februari. Jadi aku pemulih di Indonesia? Indonesia. Sebenarnya mau luar negeri sih. Cuman karena Covid gini kan. Jadi ribet banget Kak. Jadi akhirnya ya udah memutuskan di Indonesia operasi. Terus rehab kan lama kan? Pasti. Akhirnya baru kemarin bisa dapet kesempatan di 3x3 yang U23. Oke, tapi sayang banget itu event kayaknya di cancel apa di reschedule ya kalau nggak salah. Jadinya kalian kesannya dibalikin lagi ke klub masing-masing, tapi ternyata ada pemanggilan seleksi untuk timnas yang ini ya. Ya, 5-on-5. Oke, jadi saat ini kondisi kamu gimana untuk menghadapi seleksi kali ini secara keseluruhan? Kondisinya benar-benar lagi adaptasi banget sih Kak. Ya. Totally adaptasi, tapi it's a new challenge buat aku. Karena ya di dalam kondisi yang adaptasi ini aku harus keep up sama pemain-pemain senior. Yang bener-bener semua kan senior aku di sini, ada juga junior. Tapi di sini tantangannya dimana keadaanku mengalahkan ketakutanku, trauma yang pasti banget. Dan everyday kalau aku latihan itu sebenarnya yang ngerasain pain juga. Karena mungkin adaptasinya dia udah berapa lama kan, udah 6 bulan lebih dia nggak gerak, bener-bener nggak gerak. Terus kedapatan tiba-tiba latihan yang bener-bener timnas, yang bener-bener hard. Intensitas tinggi. Iya, intensitas tinggi. Jadi ya itu sih yang bener-bener. Tapi saat ini kondisinya masih oke, terus treatment juga dari tim nasionalnya setelah latihannya juga oke banget lah ya. Jadi saat ini kamu kondisinya masih aman, semoga lancar terus. Amin. Oke, lanjut nih kita ke Felicia. Hai Felicia, kamu umur berapa sih? Aku baru mau 19. Baru 19, gimana nih? Kok, kamu main di posisi apa ya? Aku 34. Posisi 3 shooter? Iya. Tukang ngabrak-ngabrik, ngedrive ke dalam. Saat ini kesibukannya selain di tim nasional, masih kuliah? Kuliah Kuliah di UPH, baru masuk. UPH Eagles Pride.
keren banget. Tapi gini, pertanyaan aku adalah kaget nggak kalau kamu bisa dipanggil seleksi timnas? Kaget banget, soalnya kayak ini kan timnas senior juga. Betul. Kan. Aku pernah kepanggil timnas junior sekali. Oh ya? Tahun berapa? 2019 yang di Banten. Itu yang 5-on-5 apa 3x3? 5-on-5. Oke. Pertama kan dipanggil 3x3, terus tiba-tiba di cancel, aku kaget juga kan. Tapi disuruh stay dulu di sini karena katanya suruh lanjut ke 5-on-5. Oke. Klub kamu dari mana asalnya? IM. Oh, anak IM. IM mana nih? IM ada banyak loh. IM yang di Senayan. Yang di Senayan, apa sih bilangnya kalau gitu terus salah pusat ya? Oke, terus kita lanjut nih. Oke, mau nanya Jojo. Jojo, di timnas kali ini kan pelatihnya dari pelatih asing dari Taiwan, Taipei? Taiwan ya? Aku sama aja, sama aja kayaknya. Oke, udah pernah dipegang sama pelatih asing sebelumnya belum? Udah. Yang mana tuh? Dari negara mana? Korea, Aussie. Oh iya, Korea. Oh, Aussie juga. Oh, kamu Aussie udah dapat semua itu ya? Udah. Terus seingetku itu sih. Oh, itu ya. Tapi itu udah lumayan sih Korea sama Aussie. US pernah deh, udah dapet ya, pernah dapet. Oh, oke. Jadi karena kan training camp ke sana pernah kamu DBL. Kamu DBL ke sana. Iya, ya? ke sana. Oke. Jadi gimana ada kesulitan nggak untuk TC Training Center kali ini dengan dapat pelatih asing lagi? How did she deliver the training? Maksudnya in communication, kata-katanya kamu kesulitan nggak? Untungnya sih pelatihnya Inggrisnya lancar, jadi sama kita lumayan komunikasi. Terus yang kuliah sih bener-bener dia fundamental banget. Dia bener-bener jeli. Kakinya salah dikit kanan sama kiri aja dia nggak bisa, harus yang ini kayak gitu. Harus yang bener-bener ya, jadi belajar. Dikit, tangannya nggak lurus. Bener. Kemana? Tangannya mau intercept tangan kiri salah, harus di tangan kanan kayak gitu. Itu bagus banget sih. Detail banget. Seneng nggak kamu pelatih kayak gitu? Ya seneng sih karena apa, ya kayak aduh ini kan pelajaran aku dulu gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Ya tapi kan maksudnya ini kan pengalaman baru maksudnya Kak, jadi excited. Oke, berarti nggak masalah ya, nggak masalah. Pelatih asing udah terbiasa lah kamu ya. Itu sih. Kalau Felicia sendiri gimana? Kamu kan pelatihnya di UPH juga pelatih asing kan kalau nggak salah? Iya, tapi yang pegang tim ceweknya bukan Coach Matt. Siapa sekarang pelatih UPH? Kak Fajar. Oh, masih Kak Fajar. Roro. Oke. Terus dapat pelatih tim dari Taipei apa Taiwan ini gimana menurut kamu? Ada kesulitan nggak? Dapat ilmu baru kah? Banyak banget. Karena footwork, menurut aku footworknya dia keren banget sih. Footworknya kayaknya another level banget dari yang sebelumnya kamu dapat. Oke. Mau ngomongin masalah Felicia nih, kebetulan dia masih kuliah. Gimana cara bagi waktu latihan? Karena kan latihan tim nasional ini cukup intens. Aku dengar latihannya 6 jam sehari, benar nggak? Iya. Terus gimana tuh cara bagi waktu sama kuliah? Kuliahnya gimana? Ditinggal di Jakarta? Jadi kebetulan semua jadwal kelasku bentrok sama jadwal latihan. Bentrok semua bagus. Terus gimana? Jadi selesai. Jadi setiap meeting kelas itu kan di record. Okay. Jadi sebisa mungkin aku setelah latihan aku nonton recordingnya lagi. Sebisa mungkin kalau capek aku tidur. Oke. Jadi masih belajarnya masih online juga. Pas juga lagi pandemi kayak gini kan, maksudnya untuk belajar tatap muka juga belum 100% ya kan. Tapi ada kesulitan nggak untuk fokus di materi kuliah sama kamu jaga kondisi istirahatnya? Sejauh ini enggak sih. Oke, so far oke. Oke, oke, lanjut lagi ke Jojo nih, Jo. Seberapa besar sih artinya basket buat hidup kamu? Susah banget sih Kak pertanyaannya. Asik gimana ya? Itu pertanyaan yang justru penting, kayak kamu tuh harus tahu arti kegiatan yang kamu udah lakuin berapa tahun kan? 10 tahun? Agak telat sih aku mulai basket since SMA. Jadi berarti kamu usia berapa? 23. SMA berarti 4-5 tahun lalu? Mungkin 6-7 ya? Iya, 6 atau 7. Kalau semua orang kan rata-rata kayak sekolah dari basket dari mana? Dari SD, betul. SMP, Aku aja dari SMA, agak telat juga. Oh iya, sama. Keren. Jadi gimana, apa arti basket buat hidup kamu? Ya, for now kalau nggak sih, kalau kayak keluarga aku sering bilang itu kayak Jojo tuh molekul-molekulnya basket kayak gitu. Jadi kayak kemarin pandemi aja kayak nggak main basket itu kayak ada yang kurang gitu sebenarnya. Banget. Ya, jadi pas mungkin selesai dari pandemi itu
kayak too excited untuk gabung lagi ke kayak TC PON dan akhirnya mulai lagi finally latihan gitu kan. Jadi ya seneng sih sebenarnya main basket. Ada nggak keraguan-keraguan waktu kamu cedera? Kalau gue bisa main basket lagi nggak ya? Ada nggak kepikiran kayak gitu? What happened if basket was taken away from you? How do you feel? Ya pertama sih kayak ngerasa nggak siap sebenarnya ya. Cuman makin lama ya harus grown up lah, harus grow up. Terus kalau misalnya sebenarnya deg-degan juga karena waktu itu aku ada ada event yang aku mau kejar. Yes. Apa tuh? Waktu itu PON, mau main PON. Jadi bener-bener aku tuh kayak hari-hari aku perjuangkan untuk terapi dan setiap hari, every single day nggak pernah skip udah. Yes. Jadi kayak untuk diperjuangin untuk bisa main di event gitulah. Jadi karena punya semangat juga, akhirnya aku bisa comeback dengan kayak on time juga. Kalau dokterku bilang, kamu udah berapa bulan nih? 6 bulan tapi main TC Timnas. Itu gila ya. Sempet di iya. Dokter pun juga sempet nggak percaya kalau kamu bisa balik seperti iya, ini. Iya, bener-bener kayak loh, kak ini second surgery loh. Harusnya 9 bulan. Second surgery? Iya, paling cepet tuh 9 bulan dia bilang. Kenapa? What happened with the first one? Kenapa? Surgery pertama? Ya kan surgery pertama ACL juga di kaki yang sama. Jadi second surgery ini di kaki yang sama. Mungkin waktu itu karena liburan, jadi nggak sempet maintain. Kurang maintainnya. Pas waktu TC PON jadi kaget, terus pas tabrakan gitu sama teammates. Ternyata memang saat itu mungkin mesti perlu penguatan lebih lagi. Betul. Seperti itu. Jadi ya banyak belajar juga. Oke. Jadi kayaknya kamu nggak bisa lepas dari basket nih. Apa sih yang memotivasi kamu untuk bisa balik lagi main sini? Apakah masih ada prestasi yang kamu cari? Masih sih, pengen mengharumkan nama Indonesia sih. Sebelumnya kamu udah pernah ini dong, timnas sudah pernah kan ya? Udah sih, tapi pengen dapat sesuatu lah, dapat kasih medali, menimbang medali untuk Indonesia. Oke, jadi goals kamu masih jelas nih ya, masih di depan mata, masih pengen kamu raih pokoknya walaupun kondisinya apapun. Ya. Sikat terus ya. Ya, yang penting usaha dulu. Pokoknya kalau aku udah usaha yang terbaik, biar Tuhan yang kasih hasilnya yang sisa. Keren. Feli, gimana dengar seniornya ngomong kayak gitu? Kira-kira kamu ada ini nggak? Dia sungkem loh. Kira-kira kalau Feli sendiri kesulitannya apa? Ada kesulitan nggak? Atau waduh main sama idola? Mungkin kamu punya idola yang ada di tim kamu saat ini dan kamu harus compete lawannya. Saingan kamu di posisi kamu ada siapa aja? 3-4. Banyak banget, ada Kak Yuni, Kak Cita. Karena kadang aku diganti-ganti juga, kadang aku main bawah, kadang main atas. Iya. Main bawah tuh 4? Main 4, kadang main 5 juga. Wow, berarti kamu bisa all round player dong. Apa sih dia kelebihannya Jo kalau menurut kamu skillnya dia? Nembaknya bagus loh dia. Nembaknya bagus? Akurasinya bagus. Udah. Berarti ini kayaknya ditanyain tentang seniornya. Oke. Kalau Feli sendiri, sebenarnya kamu ngapain sih main basket? Sebelumnya pernah olahraga lain nggak? Atau memang dari kecil aku udah basket Kak? Pernah. Oh ya? Dulu sebelum basket aku bulu tangkis. Oh pantes. Tapi cuma berapa bulan dong, berhenti, bosen. Nggak doyan ya, olahraga individual? Atau memang senengnya basket itu kan teamwork atau gitu? Iya, lebih suka rame-rame gitu. Aku juga yang olahraga sendiri. Oke, balik ke Jojo nih. Jo, pernah nggak sih ada orang, aku mau nanya dulu, sebelum nanya pertanyaan ini, sebutin satu nama atau orang yang memotivasi kamu dalam karir kamu bermain basket. Apalagi kamu udah ngelewatin masa-masa cedera. Siapa yang memotivasi kamu? Paling penting buat kamu siapa? Yang paling penting, kedua orang tua aku sih. Jadi support papa mama tuh big part banget. Banget. Boleh cerita kenapa? Jadi kalau di keluarga aku tuh bahkan ada beberapa kayak keluarga intiku udah kayak udah sih ngapain sih basket kayak gitu. Oh ya? Bener-bener gitu. Kenapa emang dia nggak kayak berprestasi? Enggak, dia kan mungkin lihat aku cedera dia nggak tega gitu loh. Iya. Udahlah main yang lain aja yang less kontak fisik kayak gitu loh. Aduh, kamu diomongin gitu gimana perasaannya? Ya, sebenarnya sempet mikir gimana ya, mikir. Tapi kayak ya nggak bisa. Jujur kan molekulnya basket, nah kalau orang-orang kayak gitu.
akhirnya tapi yang luar biasa tuh aku punya mama yang luar biasa. Dia itu tim support aku, support system nomor 1. Wow. Dia yang kayak memotivasi aku, dia yang menguatkan aku juga kebetulan, dan dia tim pendoa yang luar biasa gitu. Jadi aku merasa dapat keajaiban itu dari kedua orang tua aku. Kamu mau ngomong apa sama mama kalau mama nonton video ini? Duh, janganlah. Udah Kak, Gak apa-apa. Enggak, malu lah. Say something about apa yang udah mama kasih buat Jojo sampai sejauh ini. Gak apa-apa, masa buru-buru, santai. Adalah Kak, janganlah Kak. Gak mau apa. Say something, appreciate her in words, simple words. Ma, ya Jojo mau ngucapin thank you so much for everything yang nggak bisa Jojo sebutin satu persatu. Tapi itu aku ngerasa kayak sangat beruntung dilahirkan di keluarga ini, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik. Love you. Oh, banget loh. Thank you loh. Aku sebenarnya agak maksa untuk Jojo ngomong kayak gitu, tapi dan Jojo berhasil memberikan sepatah dua patah kata buat mama, simple words, tapi ya pasti mamanya juga ngeliatnya berkaca-kaca ya tante. Oke, kalau untuk Felix main di tim nasional, kira-kira ada nggak pemain yang jadi panutan kamu sehingga kamu banyak melihat gerakannya dia, banyak mencontoh gerakannya dia, ataupun secara karakter atau mungkin belajar leadership dari siapa gitu, ada nggak pemain yang menjadi idola kamu? Ini bebas, di tim ini boleh, di luar dari tim nasional ini boleh. Ada nggak pemain yang menginspirasi kamu sampai kamu bisa bermain kayak sekarang? Dari dulu suka sama Shirley Humardani. Siapa dia? Siapa dia? Kayak pernah tahu ya? Kayak pernah tahu. Coba. Mak, kamu pernah nonton dia main? Pernah. Pas di WNBL, dulu zaman masih ada WNBL. Waduh, nontonnya pas zaman WNBL. Kamu pas WNBL umur berapa tuh? 12, 13. Oke, apa yang kamu lihat dari dia? Kenapa bisa jadi idola? Keren gitu, mainnya kayak simple tapi kayak lewat gitu. Simple tapi efektif? Iya. Simple tapi menghasilkan poin? Nembaknya juga jago. Masa sih? Masih jago dia waktu kamu nontonnya? Tapi emang no comment aku untuk orangnya satu. Kalau yang sekarang, masa sekarang? Seumuran atau beda dikit? Di tim nasional ini siapa yang menurut kamu banyak belajar dari dia, kamu banyak dapat masukan dari dia, banyak ngedukung aku Kak, banyak kasih input, baik teman curhat aku, ada nggak sosok itu di tim ini buat kamu? Yang suka kasih input hampir semua sih Kak, soalnya kan aku junior, yang lain senior pasti kan lebih. Oh, timnya enak banget dong, berarti kakak-kakaknya pada baik semua ya? Iya, kan pasti banyak kasih masukan juga, banyak dari. Nah, ada yang spesifik yang paling dekat sama kamu? Kamu sekamar sama siapa? Kak Awe. Oh, alright. Enak dong timnya kayaknya nih ya, kondusif banget. Oke, kalau Jojo, aku mau nanya deh sama kamu, pernah punya nggak haters yang comment something about you, dan kamu happens to read that comment, nggak tahu mungkin di Instagram atau dari siapa, and how do you take that? Maksudnya kamu menerima orang berkata sesuatu yang miring tentang kamu tuh dalam karir kamu, how do you handle that? Pernah sih sebenarnya. Pernah. Gimana Kak? Diomongin apa? Ya kayak misalnya TC kayak misalnya Trixty, Timnas. Jojo lagi, nggak ada yang lain langsung Jojo. Kayak gitu, kadang kayak gitu. Kayak ya maksudnya memang ya, sering aja sih kepanggil, tapi apa orang basket? Ya aku nggak ngerti, kayak misalnya hate komen di IG gitu, kayak Jojo lagi. Ya udah sih kayak gitu kadang. Kamu menerima orang-orang berkomentar tentang itu sama kamu? Ya aku sih sebenarnya bacanya agak kesel sih, tapi kayak ya udahlah. Kayak apa yang komentarin dia tuh sebenarnya nggak ngaruh di aku juga, maksudnya ya nggak pengaruh di hidupku juga. Just kayak ya kalau baca itu ya udah, ya lihat aja. Maksudnya nanti yang kita berjuang akhirnya juga aku yang bisa sampai ke titik mana juga itu hasil perjuangan dari aku, dan
seluruh support system aku yang udah kayak mensupport aku. Jadi ya kayak ya udah sih santai aja. Kalau kakak gimana kak? Masa nggak pernah dapat hate comment gitu? Oh banyak banget sih Jo. Jadi kalau aku tuh udah di titik yang misalnya nih Vel, ada yang komentar either tentang permainan kah, either tentang apapun itulah, appearance segala macam. Well for me it's like I love myself. Gue nggak pernah menganggap diri gue tuh sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk, because aku nggak pernah bermaksud untuk jahat sama orang sih. Jadi ya how do people take me as a person, that's not my problem. Gitu sih. Mungkin kalau aku bisa share ke kalian sih yang namanya di atas itu, kalian udah consider udah di atas lah ya, udah pemain tim nasional. Memang akan ada banyak banget orang-orang yang komentar, mau itu rambutnya kek, bajunya kek. Kayak itu tandanya mereka sayang sih sama kamu. Sayang dalam artian kayak mereka nggak bisa reach kamu, mereka nggak bisa duduk bareng, makan bareng, main bareng sama kamu. Mungkin kayaknya ngefans aja, cuman kan zaman sekarang banyak ya orang yang menyampaikan interestnya dengan cara yang aneh-aneh. Jadi kita terimanya kayak senyum. Pernah nggak kamu mau balas komen-komen itu di Instagram? Gatel nggak pengen? Gatel sih sebenarnya. Pernah nggak kamu reply? Pernah? Nggak pernah. Jangan. Karena menurut aku ya itu somehow dukungan. Tapi kalau kamu reply, mereka akan tahu kamu orangnya ringkih atau vulnerable. Ngerti nggak sih maksudnya? Secara mentality, once you react to that situation, mereka akan tahu gampang digoyang nih orangnya. Kayak makin seneng nggak sih kayak? Makin seneng, makin banyak lagi. Tapi kalau kamu baca dan atau mungkin kamu reply terima kasih atas masukannya ya, mungkin ke depannya aku akan dengar wow itu orang yang baca juga kayaknya sekarang ya nggak bisa gue goyang. Ada yang kayak gitu, ada yang ngetes juga. Sometimes kayak itu yang aku bilang, orang tuh sayang sama kita karena mereka pengen yang terbaik dari kita. Tapi kalau nggak ada haters, kalian nggak mungkin ada evaluasi sama diri sendiri loh. Betul. Bener nggak? Kalian udah punya haters belum? Pernah ribut sama teman satu tim nggak? Enggak. Konflik di satu tim nggak pernah? Oh, pernah. Apa gimana? Boleh nggak share dikit? Di tim pas kamu umur berapa? 18 kemarin. Kenapa konfliknya? Kenapa? Iya, Nomor punggung? Enggak. Pacarnya rebutan? Oh, enggak. Apa konfliknya kenapa? Iya, ada masalah di luar basket lah pokoknya. Terus iya, kan satu tim kan. Jadi kebawa kayak emosinya kayak kebawa di dalam lapangan. Kebawa sampai main. Misalnya kayak penting loh, Jo. Kayaknya penting. Boleh tahu nggak tuh apa? Ada lah. Malu ya. Bisa marah ternyata, bahkan baru tahu kak. Dia bisa marah. Terus akhirnya diselesaikannya gimana? Terus kalian mainnya jadi ngaco dong kalau ada konflik gitu dibawa ke lapangan. Iya, waktu itu ya. Jadi ngaco, kalah timnya? Enggak menang tapi. Konflik aja menang. Cakup. Tapi udah beres belum masalahnya? Udah. Masih ada orangnya kalau nonton ini ngomong apa? Enggak, udah baikan. Nggak cuma bercanda ya, jadi aku cuma tanya itu ke Feli supaya kalau teman-teman adik-adik Divas yang nonton, ya konflik itu di tim biasa. Tapi gimana kalian bisa overcome situation itu yang bikin kalian menjadi lebih besar lagi, benar nggak kan? Ada di tim ini nggak? Ada sebel sama siapa gitu nggak? Sama senior ada yang bawel nggak? Senior yang bawel? Senior yang kayak, dulu tuh ada Jo. Jadi kalau TC, senior gue ini kayak lagi stretching nih misalnya, kita ketawa, jangan ketawa. Apa sih gitu ya? Maksudnya ada gitu di tim ini tuh kayak serius gitu kalau latihan. Enggak ada sih. Serius? Enggak ada. Semuanya Evan Gomet aja gitu. Nggak ada yang menjaga supaya guys, kita harus gini nih, kita harus gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, leadership iya. yang kayak gitu. Ada kali ya? Yang kalau berangkat sih jangan telat nih barengan atau yang mana sih ini kok hilang nih dia mana gitu, dia suka gitu nggak? Bisa cek gap sih. Aku udah tahu. Cek gap tuh biasa kasih On time gitu. Iya. Dia paling disiplin tuh ya. Ya, pokoknya kalau misalnya kayak lagi capek gitu, kan terus dia pasti kayak ngingetin kayak kontrol guys, mukanya guys kayak gitu. Jadi supaya kan nggak enak dia sama pelatih kan. Pelatih kan sempet kayak ngasih tahu kita, kalaupun kalian dalam kondisi capek apapun, tetap dong harus kayak smile atau show kayak good attitude. iya good attitude gitu. Biasanya Gaby yang suka ngomong kayak Iya. gitu. Iya. Captain kalian siapa ya? Henny. Oh si Henny. Oh, aku belum pernah tuh nonton sama dia. Kita coba ya. Menarik sih karena aku seringnya lihat dia main tapi belum pernah up close and personal sama dia. Dan kebetulan dia captain lagi. Menarik sih kalau kita ajak ngobrol. Oke, sedikit lagi. Jojo, impian kamu di basket yang belum tercapai apa? Yang terdekat? Yang terdekat ya.
Dapat medali di SEA Games. Ya. Medali apa? Dekat-dekat ya. Medali apa? Mas dong. Ada keraguan-keraguan nih medali apa? Soalnya kan perunggu udah. Perunggu 2 kali, perak sekali ya. Jadi aku bisa lihat di Instagramnya basket. Iya. Tapi kan kalau emas belum pernah dapat. Menurut kamu beban emas berat nggak buat kalian? Berat sih. Realistis atau? Tapi masih realistis menurutku. Ditambah lagi kan ada new player. Iya, pemain naturalisasi. Nggak bisa ngomong, maksudnya to be real ya dia ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi kamu ngeliat, masih realistis. amunisi baru ini, pemain naturalisasi ini apakah akan menjadi pokoknya ini menjadi motivasi nih, atau kalian tetap akan gue tetap jalanin peran gue sih, karena suatu tim itu kelihatan banget pemain yang diandalkan biasanya double team, triple team. Kalau yang sisanya nggak bisa stand up, cuma pemain itu. Bener Do sih. you think you're ready for that situation? Harus ready ya. Harus ready. Oke, mungkin yang terakhir buat Feli nih. Mau nanya dulu tapi nggak enak katanya. Oh, maunya apa? Kakak kan udah senior nih. Ya, maksud ya timnas senior juga kan. Ada tips nggak buat aku yang masih junior kan? Kamu mau tips apa nih, Cik? Asik. Tips cintaan? Tips latihan? Enggak, tips apa? Kayak Iya apa? di TC ini. Mungkin one day kamu akan look back and to see ini memories yang bagus banget dalam hidup gitu. Maksudnya kamu gak akan bisa ngulang lagi. So whatever you do, enjoy the situation, enjoy the pressure. Pressure karena soalnya kan kadang-kadang suka jadi beban. Tapi buat aku deg-degannya kita mau berangkat latihan, kita mau dikasih latihan apa nih, mau dikasih drill apa. Itu tuh aku kangen sih masa-masa itu. Terus pakai jersey Indonesia and then to play di luar Indonesia di gor, di lapangan yang di negara orang, itu precious moment sih. So if you really selected, kalau kamu kepilih jadi 12 nama di tim ini, just give all you got. Hasil nanti nggak akan bohong sih, kalaupun memang hasil terbaik tidak sesuai harapan, it's okay. Tapi kamu making memories buat hidup kamu sih, itu yang paling penting. Kayak kamu ngobrol sama senior, sekamar sama senior, kayak spending time with them, itu precious, karena itu nggak bisa diulang lagi. So enjoy this moment. Itu aja sih, pesan aku nggak susah. Thank you Kak. So wise banget. Oke, aku mau tanya Jojo nih. Jojo, kasih dong tips buat adik-adik yang mungkin lagi baru mau mulai main basket, dan mungkin salah satu dari mereka juga ada mengidolakan kamu. Kamu mau ngomong apa ke mereka? Langsung ngomong di kamera nih. Yes. Asik, gimana ya? Buat kalian semua di rumah yang mau menggapai cita-cita kalian, apapun itu, nggak harus basket ya, banyak hal. Yang pasti satu, kerja keras. Kalau maksudnya kalian harus lihat, kalau orang-orang yang di depan kamu udah start duluan di depan kamu cara kejar mereka gimana? Sprint dong. Maksudnya jangan takut capek. Jadi kerja keras itu yang pertama. Terus kedua, konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Well, itu menurutku paling sulit sih. Yes. Untuk konsisten ya kan nggak. Di umur masih kecil tuh banyak banget. Bener, setuju. And then kalau dari aku, yang ketiga, hormati, sayangi kedua orang tuamu. Kalau aku ada, gitu. Karena menurutku itu blessings dari mereka, dari kebaikanmu, dari apa ya, dari hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kecil itu akan ngaruh ke apa yang kalian bakal lakuin. Attitude nggak sih? Lebih ke attitude nggak sih? Ya betul juga. And then last baru kayak setelah kamu udah berusaha, kamu harus dekat sama Tuhan, berdoa, semoga apa yang kamu lakuin bisa lancar dan dikasih berkat terus. Amin. Wow, keren banget. Motivational words dari Jojo. Thank you Jojo. Oke, satu karena Feli juga masih pemain muda nih ya. Kamu melihat Liga Putri Indonesia gimana ke depannya, harapannya kayak gimana dengan situasi sekarang nih belum jelas ada atau enggak. Kamu harapannya apa? Lebih banyak pertandingan sih. Karena menurut aku jam terbang penting banget. Jadi kamu minta tolong nih ya, turnamen sama Liga Putri kita coba diadain lagi yang benar karena kamu pengen berkompetisi ya. Oke.
I think itu udah banyak banget kita cerita sama sharing-sharing hal-hal yang lumayan luar biasa dari mereka berdua. Dan sayang banget kita udah ada di akhir dari video ini. Gue mau ucapin thank you banget buat Jojo sama Feli. Gue doain kalian selama persiapan TC ini lancar, Amin. bisa kepilih masuk ke 12, Amin. bisa berangkat ke sana dan bawa pulang hasil yang baik. Semangat terus latihannya. Thank you, Okay. Kak. Thank you, Alright, Kak. okay, guys, we are at the end of our interview, our episode right now. Thank you banget yang udah ikutin terus rangkaian gue selama di Surabaya untuk ngobrol-ngobrol bersama pemain-pemain timnas Indonesia Putri di Malam 5 kita. Alright, gue pamit undur diri dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Masih ada beberapa bintang tamu dari timnas yang akan kita hadirkan di episode berikutnya. Kasih tau ke gue siapa yang kalian pengen banget kita hadirkan di Court Divas. Langsung ngomong di comment box di bawah ya. Oke guys, gue pamit undur diri dulu. Oke, kalau aku ngomong Court Divas, we bling on the court. Gila-gila, we bling on the court gitu ya. Playing on the court gitu. Oke. Alright, Court Divas, We bling on the court. oke, thank you, dadah. Thank you, Feli. Thank you, Kak.